Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan resensi novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Novel ini terbit pada tahun 2010, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Kota Jakarta. Tebal buku 264 halaman. Novel ini menceritakan kisah hidup seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Tania dan adik laki-lakinya yang berusia 6 tahun bernama Dede. Mereka tinggal di sebuah rumah kardus di dekat bantaran sungai bersama ibunya. Mereka hanya tinggal bertiga karena ayah mereka sudah meninggal pada saat Tania masih berusia 8 tahun dan Dede masih berusia 3 tahun. Keseharian mereka adalah mengamen untuk membantu ibunya bekerja mencari uang. Mereka mengamen dari bus yang satu ke bus yang lainnya, dan disitulah Tania bertemu dengan seseorang yang mereka sebut sebagai malaikat bagi keluarganya, yaitu Kak Danar. Kak Danar usianya 14 tahun lebih tua dari Tania. Kak Danar sangat baik kepada keluarga Tania sehingga disebut sebagai malaikat bagi keluarga mereka. Kak Danar mengajak Tania, Dede, dan ibunya untuk pergi pindah ke kontrakan yang lebih layak dengan biaya yang ditanggung Kak Danar. Dan Tania dan Dede juga bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Dan Kak Danar dan Tania sudah seperti keluarga sendiri dan mereka semakin akrab dan semakin dekat. Hingga akhirnya suatu hari Kak Danar membawa seorang perempuan bernama Kak Ratna. Itu yang menyebabkan Tania merasa kesal dan cemburu kepadanya. Beberapa bulan kemudian, ibu Tania jatuh sakit. Dokter memvonis bahwa ibu Tania terkena penyakit kanker paru-paru stadium 4. Akhirnya, ibu Tania meninggal. Kak Danar terus berada di sisi Tania, juga memberikan semangat agar Tania menjadi pribadi yang tegar. Setelah kepergian ibunya, Tania memfokuskan diri untuk belajar agar sukses dan dapat membuat hidup keluarganya menjadi lebih baik. Tania pun berhasil mendapatkan beasiswa ASEAN Scholarship untuk melanjutkan sekolah SMP, SMA, dan kuliah di Singapura. Ketika hari kelulusan Tania dari sekolah menengah atas di Singapura, Dede, Danar, dan Ratna menghadiri acara tersebut. Tania lulus dengan prestasi yang baik. Tania mendapatkan kursi kelas terbaik di NUS, National University of Singapore. Saat itu pula Danar memberitahu Tania bahwa ia akan menikah dengan Ratna. Sejak itu, Tania memutuskan untuk tidak kembali pulang ke Indonesia, atau lebih tepatnya tidak menghadiri pernikahan Danar. Setelah pernikahan Kak Danar dengan Kak Ratna, Tania maupun Kak Danar tidak pernah saling berhubungan satu sama lain. Tania mengalihkan kesedihannya dengan aktif bekerja, mengikuti organisasi, hingga membuka sebuah toko kue di Singapura. Beberapa bulan kemudian, Tania mendapat kesempatan untuk berlibur. Tania memutuskan pulang ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Meskipun Tania berusaha untuk tidak memberitahu siapapun, akhirnya Kak Danar mengetahui kepulangan Tania. Pada saat Tania berziarah ke pemakaman ibunya, Dede, Kak Danar, Kak Ratna, dan Adi, salah satu teman Tania sejak ASEAN Scholarship dulu, juga ikut berziarah ke makam ibu Tania. Setelah menghabiskan waktu liburannya, Tania memutuskan untuk kembali ke Singapura untuk melanjutkan kuliahnya. Akhirnya ia lulus dengan nilai terbaik dan wisuda tanpa dihadiri Dede, Kak Danar, ataupun Kak Ratna. Dia sendirian di sana. Tiba-tiba Ratna mengirimkan chat pada Tania. Ia mengeluhkan keganjilan dari sikap Kak Danar selama 6 bulan terakhir. Danar lebih sering diam dan pulang larut malam. Merasa kasihan dengan Kak Ratna, Tania pun memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Menanyakan kepada Kak Danar tentang apa yang terjadi sebenarnya. Namun, sebelum sempat bertemu dengan Kak Danar, Dede menceritakan sebuah hal yang tidak diketahui oleh Tania, bahwa Danar memiliki perasaan yang sama dengan Tania. Perbedaan usia yang terpaut jauh membuat Danar merasa tidak pantas untuk mencintai Tania. Akhirnya, Tania menemui Kak Danar dan menanyakan kebenaran yang
diceritakan Dede tentang perasaannya. Tania memberitahu Kak Danar tentang perasaan yang dia miliki. Akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka memiliki perasaan satu sama lain. Namun semuanya sudah terlambat. Kak Danar sudah menikah dengan Kak Ratna, dan Kak Ratna sedang mengandung anak Kak Danar. Tetapi Kak Danar tidak menjawab apa yang Tania katakan, dia hanya diam. Dan akhirnya Tania memutuskan untuk kembali ke Singapura dan tidak pulang lagi ke Indonesia, melanjutkan hidupnya kembali di sana dan melupakan cerita cintanya. Kelebihan dari novel ini adalah memotivasi bagi pembacanya agar terus bekerja keras, tidak mudah putus asa, percaya diri, dan tidak menyerah untuk meraih kesuksesan. Bahasanya mudah dipahami dan dimengerti. Dan kekurangan dari novel ini adalah alurnya yang terlalu berputar-putar dan mengharuskan pembaca untuk lebih fokus pada awal. Dan ada beberapa istilah yang sulit dimengerti dan beberapa kata yang tidak sesuai dengan EYD. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.